Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Bang Uje di channel YouTube Sebalo Channel. Ya, kali ini Bang Uje ditemani salah satu sahabat. Ini beliau adalah Bang pencari berita ya. Siap. Itu kalau di medsos nama aslinya Bang Stefanus Robin. Beliau ini wartawan di salah satu media daerah televisi, yakni Roy TV. Bang Uje kali ini bersama Bang Robin ataupun membahas situasi terkini khususnya di kabupaten kami, Kabupaten Bengkayang, wilayah batas di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami bicarakan saat ini adalah salah satunya isu terkini COVID-19 dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu ke belakang. Ya, Bang pencari berita. Siap. Ini kan dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini kan Bengkayang selalu dihembuskan ada informasi-informasi hoax terkait dengan adanya kasus-kasus positif di Kabupaten Bengkayang positif COVID-19. Ini ada yang menyatakan bahwa bahkan di data Provinsi Kalimantan Barat itu dikeluarkan bahwa di Kabupaten Bengkayang ini sudah ada 2 orang yang terkonfirmasi. Tapi sesuai data yang kita peroleh sendiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang bahwa di Bengkayang itu belum ada yang terkonfirmasi positif, kan gitu. Kemudian ada juga kita Bengkayang ini sudah memiliki 4 PDP pasien yang dalam pantauan dan itu juga belum terkonfirmasi positif. Nah, ini tanggapan Bang pencari berita selaku orang yang bergelut di dunia nyata dan membuat berita-berita fakta ini gimana pandangannya dalam seminggu terakhir informasi ini? Oke, kita di sini berbagi informasi yang baiknya disimpan. Kalau misalnya ada kesalahan ya harap maklum. Kita sama-sama mencerdaskan sesama, mengedukasi, intinya di situ. Oke, terkait informasi positif COVID-19 yang di Kabupaten Bengkayang yang sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi, memang saat ini di Kabupaten Bengkayang belum ada data tersebut. Namun untuk saat ini memang cukup sedikit meresahkan juga di masyarakat sih. Tapi memang saya harap kalau misalnya dari antara pemerintah provinsi dan kabupaten selalu berkolaborasi dan sesuaikan data yang ada. Jika dari provinsi itu ingin mengupdate pemberitaan melalui ya resmi, perlu juga konfirmasi di kabupaten masing-masing yang ada di 14 kabupaten kota yang di Kalimantan Barat saat ini, sehingga informasi terkait pasien konfirmasi positif COVID ini tidak meresahkan masyarakat lah, terutama di media sosial. Sangat cukup luar biasa informasi tersebut beredar. Kadang-kadang apa yang diupdate netizen di media sosial itu tidak sesuai dengan informasi yang ada di kabupaten, dan itu memang cukup menjadi perhatian kita. Ya, kita tidak tahu gimana sistemnya. Semoga ini memang harus menjadi perhatian dan bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi lah terutama. Kemudian gini juga kan, kalau Dinas Kabupaten Bengkayang setahu saya juga mengupload ataupun mengupdate data pasien itu dia berdasarkan dari data-data puskesmas kecamatan. Dan kemarin juga kita sudah melakukan konfirmasi ya dengan cara langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan. Memang di Bengkayang belum ada data yang khususnya data kasus yang terjadi ya, yang terjadi di Kabupaten Bengkayang itu yang positif. Kemudian nih Bang Robin, kan ada satu warga Bengkayang. Warga Bengkayang itu kan dia terkonfirmasi memang positif. Nah, cuman kan ada masalah beliau kenanya di mana, dan sesuai tracking ataupun wawancara dengan pihak keluarga bahwa orang yang positif ini sudah lama di kota Pontianak, kerja di Pontianak itu tak salah bulan Desember ini. Dia udah lama enggak di Bengkayang ini? Enggak, dah lama. Tanggal 26 Desember dia datang sini. Ya, Natal dia. Natal tuh. Natal dia ya? Iya. Enggak datang lagi. Natal. Setelah itu enggak pernah lagi. betul Bu. Iya, memang. Nah ini yang mau saya tanya Bu ya. Iya, memang. Mana beredar di luar ini? Dia minggu yang lalu dia ada pulang. Enggak ada. Enggak pernah dia datang, Pak. Memang. Tanyalah tetangga saya tuh. Nah ini bukan nggak nih Bu, bukan Iya, Ibu iya. dengan tenang santai aja Pak Iya, ya. iya.
tahu saja, saya Pak. Pak. Kita santai aja Bu ya. Hmm. Lebih bagus Ibu bercerita apa adanya, Iya. tenang, santai. Biar kami dari petugas kesehatan nanti kan bisa mengambil langkah. Iya. Sebagai orang media, nah, pandangan Bang Stefanus Robin ini data masuk kemana gitu Mas? Ya, sekali lagi ini adalah salah satu memang yang masih menjadi perhatian kita. Data ini perlu disampaikan sedetail mungkin. Apakah yang bisa menyampaikan itu dari kabupaten atau provinsi sendiri? Soalnya data-data ini tidak sesuai dengan apa yang diupdate dari kabupaten, kemudian apa yang diupdate dari provinsi. Saat ini memang beberapa waktu lalu ada warga Bengkayang yang terkonfirmasi positif. Namun salah satu warga tersebut memang sudah lama sebelum COVID terjadi di Kabupaten, maksud kami sebelum COVID terjadi di dunia lah keseluruhannya. Dan yang bersangkutan belum pernah pulang ke Kabupaten Bengkayang, dan beberapa waktu lalu diumumkan Gubernur Kalbar bahwa yang bersangkutan terkonfirmasi positif. Dan ini juga kita tidak tahu untuk pengeluaran data yang seharusnya seperti apa, kemudian data yang tidak sinkron antara kabupaten dan provinsi itu kami pantau setiap hari. Data di Kabupaten Bengkayang, kami sebagai penggiat media selalu memantau di update terus di posko gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bengkayang, bukan hanya melalui posko, tapi kami juga langsung mengkonfirmasi kepala dinas yang bertanggung jawab atas data tersebut, yaitu Pak Agustinus C, yang selalu memberikan informasi update kepada kami siang dan malam, tidak ada mengenal waktu, baik melalui via WhatsApp. Bahkan beliau juga bercerita agar memang melalui maksudnya dalam penanganan COVID ini kita harus sama-sama dan ikuti anjuran pemerintah, jangan sampai nanti ada yang disalahkan. Kemudian dari kita sebagai netizen juga memberi edukasi, jangan menyebar informasi yang belum pasti. Itu betul. juga salah satu netizen yang perlu, kalau misalnya netizen mau mengekspos berita itu, eksposlah berita media-media yang sudah terpercaya dan sudah terkonfirmasi dengan jelas. Dan terserah mau bikin kritik dan saran, itu terserah kita sebagai netizen, itu ada dari hak masing-masing. Yang jelas jangan kita juga mengekspos identitas orang dengan KTP, itu tidak penting. Beberapa waktu lalu memang ada menjadi sorotan dari netizen bahwa ada salah satu pasien yang saat ini sedang diisolasi juga dan itu belum terkonfirmasi positif, dan mereka masih menunggu hasil swab dari dinas kesehatan. Oke. Yang pastinya sampai tanggal 8 Mei ini ya, kita dari data Kabupaten Bengkayang bahwa belum ada kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Bengkayang untuk kasus COVID-19. Kemudian Bang pencari berita ini kan dari 2 hari yang lalu Provinsi Kalimantan Barat ini kan menyatakan bahwa ada 3 daerah yang zona merah ini, Ketapang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Dan Kabupaten Bengkayang kan ini berada di daerah-daerah yang sudah ada terjangkit COVID, misalnya Landak sudah ada, kemudian Mempawah juga sudah ada, kemudian Kota Singkawang ada, dan kita juga berbatasan dengan negara tetangga Malaysia gitu kan, Serikin. Ini supaya Bengkayang tetap sebagai zona hijau kan, zona hijau itu kan belum ada gitu, belum ada kasus. Saran apa yang akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya ke pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tetap menghijaukan Bengkayang? Ya, salah satu saran saya sebagai penggiat media, dan saya selalu mengikuti informasi terkait COVID-19 ini di Kabupaten Bengkayang. Memang ya saya harapkan untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang membangun posko gugus tugas di setiap batas antar kabupaten. Di situ nanti setiap warga luar yang masuk ke Kabupaten Bengkayang bisa mengikuti rapid test, kemudian untuk pencegahan terhadap COVID-19 ini. Memang beberapa waktu lalu saya pernah mewawancarai sekretaris gugus tugas Kabupaten Bengkayang, itu Pak Damianus. Memang ada 8 titik kalau tidak salah mereka dibangun posko, namun sampai sekarang posko tersebut belum ada juga, atau kita tidak tahu juga sekarang apakah sudah ada atau belum. Yang jelas itu salah satu untuk rencana untuk mengantisipasi penyebaran
COVID di Kabupaten Bengkayang, mumpung kita masih berstatus zona hijau, dan semoga ini bisa terus bertahan dan Bengkayang selalu aman, terhindar dan ikuti selalu apa yang dianjurkan pemerintah, dan selalu menggunakan masker. Itu yang paling penting dari kita sendiri, bukan hanya kerjaan pemerintah tapi memang ya kita sama-sama lah. Oke, terima kasih Bang Stefanus Robin. Sekali lagi Bang Stefanus Robin ini merupakan wartawan di Ruai TV dan juga kerap mengisi di sejumlah kanal berita. Kemudian juga tergabung di radio kami, Selo FM Radio. Jadi untuk data terkait dengan kasus COVID-19 di Kabupaten Bengkayang setelah video ini akan kami tampilkan wawancara langsung kami kemarin dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Oke, terima kasih kawan-kawan Sebalot Channel. Dari saya, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Bang Pencari Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Talino, Bucerai Min Kasaruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Berkaitan dengan data terakhir untuk Kabupaten Bengkayang, untuk kumulatifnya sampai kemarin, adapun pelaku perjalanan kita ada 3.772 orang. OTG kita memang kemarin sempat ada kekeliruan dari teman-teman Puskesmas Samalantan dalam pelaporannya. Jadi memang kemarin sempat dimasukkan dalam laporan dari Puskesmas Samalantan itu 26 orang OTG, tetapi memang karena ya ada kesalahan di dalam teman-teman surveilan Puskesmas Samalantan yang mengupdate-nya, jadi dengan adanya perubahan itu kita kosongkan, karena sampai hari ini pun tidak ada menunjukkan gejala-gejala terhadap yang 26 orang itu. Nah, berkaitan dengan ODP kita sampai kemarin ada 914 orang dan PDP kita 38 orang. Nah, perlu saya jelaskan juga, saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sekarang kita masih merawat 3 orang yang ada di Rumah Sakit Abdul Aziz. Kita masih menunggu hasil swabnya. Sampai sekarang belum ada hasil swabnya. Dan juga satu atas nama Pak Ismail kemarin yang sudah meninggal, dan juga hasil swabnya belum ada. Jadi sebenarnya kita total yang kita masih menunggu hasil swabnya untuk Kabupaten Bengkayang adalah 4 orang. Nah, itu yang memang masih kita tunggu, dan juga saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang secara khususnya, mari kita tunggu dengan ya bersabar, jangan terlalu panik. Memang secara klinis kalau kita lihat dari ketiga yang kita rawat di Abdul Aziz ini ya tidaklah menunjukkan ke arah yang COVID-19. Tapi kita tidak bisa mendahului hasil pemeriksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasil pemeriksaan swab yang pasti. Memang pada saat tanggal 4 Mei kemarin, sesuai dengan rilis Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa ada warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang bekerja di Pontianak yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, namun memang setelah kita lakukan tracking, kita tanya langsung ke orang tua yang bersangkutan, memang anak-anak yang terkonfirmasi COVID-19 yang sebagai warga Bengkayang yang bekerja di Pontianak terakhir pulang ke Bengkayang pada tanggal 26 Desember 2020. Jadi kita tidak lanjuti dengan rapid test kemarin terhadap kedua orang tuanya, hasilnya non reaktif. Namun kita tetap lakukan rapid test yang kedua. Nah, ini sekali lagi saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang memang mengajak dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik. Jadi mari kita bersama-sama untuk ya sadar akan bahayanya COVID-19 ini.